warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurota Ayun. Saya Natasha Riana Humayra Sunawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang persamaan linear dalam mata kuliah Matematika Ekonomi, yang akan dijelaskan pertama oleh rekan saya Natasha Riana. Baik, yang pertama kita kenalan dulu dengan persamaan linear. Jadi, apa itu persamaan linear? Persamaan linear merupakan salah satu konsep matematika yang penting dalam analisis ekonomi. Persamaan linear adalah persamaan di mana setiap variabel yang muncul dalam persamaan memiliki pangkat eksponen yang sama, yaitu 1. Bentuk umum dari persamaan linear dengan dua variabel X dan Y adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M merupakan koefisien kemiringan atau disebut juga slope dan C merupakan konstanta. Selanjutnya, persamaan linear dalam ekonomi. Persamaan dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penawaran dan permintaan, biaya dan pendapatan atau input dan output dalam produksi. Sedangkan ketidaksamaan dapat digunakan dalam analisis optimasi dan model pengambilan keputusan seperti untuk menentukan batasan anggaran atau masalah lain dalam perekonomian. Dalam persamaan linear, kita bisa menyelesaikan masalah hitungannya dengan teknik atau metode persamaan linear. Ada metode substitusi yang pertama. Metode ini melibatkan penggantian salah satu variabel di dalam persamaan dengan ekspresi lain yang setara. Kemudian menyelesaikan persamaan tersebut, seperti misalnya 2x ditambah 3y sama dengan 10, 4x dikurangi y sama dengan 5. Untuk menyelesaikan sistem ini dengan metode substitusi, kita bisa menyelesaikan persamaan kedua dulu untuk yang y, lalu substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan yang pertama. Kemudian selanjutnya ada metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode ini yang melibatkan penghapusan salah satu variabel dalam sistem persamaan linear dengan cara mengurangi atau menambahkan persamaan tersebut. Yang ketiga ada metode grafis. Metode ini melibatkan penggambaran grafik persamaan linear pada koordinat 2 dimensi dan menemukan titik potong atau interseksi di antara dua garis linear untuk menemukan solusi sistem persamaan linear. Lalu yang keempat ada metode campuran. Metode ini merupakan kombinasi dari metode substitusi dan eliminasi. Dalam metode ini, langkah pertama adalah menggantikan salah satu variabel dalam satu persamaan dengan ekspresi yang setara dari variabel dalam persamaan yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan mengeliminasi salah satu variabel tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi kasus atau contoh soal. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Yang pertama, studi kasus ini berbentuk latihan soal persamaan linear dua variabel. Variabel pertama itu 5x plus 2y sama dengan 10, dan variabel yang kedua 3x min y sama dengan 6. Lalu kita disuruh membuat penyelesaian dari variabel ini menggunakan 4 metode, yaitu metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Yang pertama, kita menggunakan metode grafik. Dalam mencari metode grafik, jika kita mencari sumbu X, maka nilai Y harus kita ubah nilainya menjadi 0. Tapi jika kita mencari sumbu Y, maka nilai X kita ubah nilainya menjadi 0. Kesamaan pertama itu 5x plus 2y sama dengan 10. Kita pertama mencari sumbu X, yang berarti 5x plus 2 kali 0 sama dengan 10. 5x sama dengan 10, lalu nilai X kita peroleh 2, hasil pembagian dari 10 dibagi 5. Lalu yang bagian sumbu Y-nya, 5 kali 0 tambah 2Y sama dengan 10. 2Y sama dengan 10, dan nilai Y kita peroleh 5 dari pembagian 10 dibagi 2. Lalu kita bisa menggambar grafiknya seperti ini contoh. Pada sumbu Y terdapat di angka 6, lalu pada sumbu X terdapat di angka 2 dan digaris hubungkan. Lalu ke persamaan yang kedua, yaitu 3x min Y sama dengan 6. Mencari sumbu X berarti 3x min 0 karena Y-nya berubah nilai menjadi 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6 dan nilai X kita peroleh 2, hasil pembagian dari 6 dibagi 3. Lalu ketika kita mencari sumbu Y-nya, 3 kali 0 min Y sama dengan 6. Kita mendapatkan bisa menggambar grafiknya pada sumbu Y berada di titik 5 dan sumbu X berada di titik 2. Lalu yang kedua menggunakan metode substitusi. Pertama, kita mensubstitusikan persamaan yang pertama, yaitu 5x plus 2y sama dengan 10, lalu dipindah ruaskan 2y sama dengan 10 min 5x, y sama dengan 10 min 5x per 2. Lalu di persamaan yang kedua, 3x min y sama dengan 6, kita ubah menjadi 3x min nilai y berubah menjadi 10 min 5x per 2 sama dengan 6. Lalu 6x itu diperoleh dari 3x kali 2, min 10 min 5x sama dengan 12. 12 ini diperoleh dari 6 dikalikan 2.
Lalu di bawahnya 11x sama dengan 12 tambah 10, 11x sama dengan 22, dan nilai x kita peroleh 2, hasil pembagian dari 22 dibagi 11. Lalu pada y-nya, itu sama dengan 10 min 5 dikali 2, per 2, 10 dikurang 10 dibagi 2, di mana hasilnya itu 0. Lalu ada metode eliminasi. Ini metode eliminasi juga terdapat dua, yaitu eliminasi sumbu Y dan eliminasi sumbu X. Jika kita menggunakan eliminasi sumbu Y, maka nilainya harus nilai itu harus 0, di mana 5x plus 2Y sama dengan 10 kita kalikan dengan angka 1, dan 3x minus sama dengan 6 kita kalikan dengan angka 2. Yang memperoleh 5x plus 2Y sama dengan 10 dijumlahkan dengan 6x min 2Y sama dengan 12. Hasilnya yaitu 11x sama dengan 22, dan nilai x yaitu 2. Lalu eliminasi sumbu x. 5x plus 2Y sama dengan 10 dikalikan 3, dan 3x minus sama dengan 6 dikalikan 5. Kita memperoleh 15x plus 6Y sama dengan 30 dikurangkan dengan 15x min 5Y sama dengan 30, di mana hasilnya 0. Lalu ada metode campuran. Dalam metode campuran ini menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Yang pertama menggunakan metode eliminasi yang menghasilkan Y sama dengan 0, dan yang kedua menggunakan metode substitusi di mana nilai X diperoleh 2. Kesimpulan dari studi kasus yang pertama ini, dengan menggunakan empat metode tadi, kita tetap mendapatkan persamaan yang sama, yaitu nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 0. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu tentang pabrik kue. Ada sebuah pabrik kue memproduksi dua kue, yaitu kue coklat dan kue keju. Di mana kue coklat membutuhkan 2 kg tepung per kue dan 1 kg gula per kue. Lalu kue keju membutuhkan 1 kg tepung per kue dan 1,5 kg per kue. Sedangkan bahan baku yang tersedia yaitu 100 kg tepung dan 120 kg gula. Pertanyaannya, berapa banyak kue coklat dan kue keju yang harus diproduksi pabrik agar penggunaan bahan baku tidak melebihi persediaan? Kita menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Dimana penyelesaiannya yaitu pertama ada metode substitusi. Dalam metode substitusi yang pertama kita menggunakan persamaan tepung, yaitu 2C plus K sama dengan 100. Lalu kita pindah luaskan menjadi K sama dengan 100 min 2C. Lalu pertama substitusikan ke persamaan gula, di mana C ditambah 1,5 dikali 100 min 2C sama dengan 120. Lalu hasilnya C ditambah 150, yaitu hasil dari 1,5 dikali 100, dikurang 3C, yaitu hasil dari 1,5 dikali 2, lalu sama dengan 120. Terus selanjutnya min 2C sama dengan, di sini kita pindah luas, 120 min 150. Lalu min 2C sama dengan hasil dari 120 dikurang 150, yaitu min 30. Lalu nilai C kita peroleh 15, yaitu hasil dari min 30 dibagi min 2. Lalu substitusikan nilai C ke persamaan K, di mana 100 min 2C, yang berarti K sama dengan 100 min 2 kali 15 sama dengan 100 dikurang 30, yang hasilnya itu 70. Lalu yang kedua ada metode eliminasi. Pertama, kalikan persamaan tepung dengan 1,5, yaitu 1,5 dikali 2C plus K sama dengan 1,5 dikali 100. Di mana 3C hasilnya yaitu perkalian dari 1,5 dikali 2 ditambah 1,5K sama dengan 150 perkalian dari 1,5 dikali 100. Lalu ke persamaan gulanya yaitu C ditambah 1,5K sama dengan 120. Lalu persamaannya kita kurangi lagi, yaitu 3C tambah 1,5K dikurang C ditambah 1,5K sama dengan 150 kurang 120. Lalu diperoleh hasil pengurangan dari dua persamaan itu 2C sama dengan 30, hasil dari 150 dikurang 120, di mana C hasilnya 15, pembagian dari 30 dibagi 2. Lalu substitusi nilai C ke persamaan K, yaitu 100 min 2 dikali 15, yang hasilnya 70. Di metode campuran, yaitu ada C ditambah 1,5 dikali 100 min 2C sama dengan 120. Lalu C tambah 150 dikurang 3C sama dengan 120. Min 2C sama dengan 120 dikurang 150 karena pindah ruas.
Lalu min 2C sama dengan min 30 hasil pengurangan dari 120 dikurang 150. Lalu nilai C kita peroleh 15. Lalu kita ubah lagi C ke persamaan K yang memiliki hasil 70. Kesimpulan dari studi kasus nomor 2 ini, dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran, kita mendapat solusi yang sama di mana pabrik harus memproduksi 15 kue coklat dan 70 kue keju untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku tanpa melebihi persediaan. Sekarang lanjut ke studi kasus yang ketiga. Diketahui sebuah pabrik furnitur memproduksi dua jenis produk, meja dan kursi. Setiap produk memerlukan bahan baku kayu dan tenaga kerja yang berbeda. Pabrik memiliki keterbatasan dalam jumlah bahan baku dan jam kerja yang tersedia setiap minggunya. Manajer pabrik ingin menentukan berapa banyak meja dan kursi yang harus diproduksi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada tanpa melebihi batas yang tersedia. Berikut data produksi yang kita ketahui. Untuk meja, kita membutuhkan 4 unit kayu, sedangkan jam tenaga kerjanya hanya membutuhkan 2 jam. Lalu untuk kursi membutuhkan 3 unit kayu dan 1 jam tenaga kerja. Dan kemudian sumber daya yang tersedia per minggu, total kayu yang tersedia ada 120 unit, dan total jam tenaga kerja yang tersedia ada 50 jam. Nah, pertanyaannya berapa banyak meja dalam variabel M dan kursi dalam variabel K yang harus diproduksi pabrik untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada tanpa melebihi batasan yang tersedia. Nah, kita berikan dulu sistem persamaan linear untuk jumlah meja atau M dan jumlah kursi K dengan 4M ditambah 3K sama dengan 120, lalu 2M plus K sama dengan 50. Cara yang pertama, kita akan menggunakan metode substitusi. 1. Dari persamaan yang kedua, ekspresikan K dalam fungsi M. K sama dengan 50 dikurangi 2M. Selanjutnya, substitusikan K dari langkah 1 ke dalam persamaan yang pertama. 4M ditambah 3 dikali 50 minus 2M sama dengan 120. Nah, kemudian sederhanakan dan selesaikan untuk M-nya. Jadi 4M ditambah 150 dikurangi 6M sama dengan 120. Kita turunkan dulu untuk M-nya. 4M ditambah minus 6M, jadi minus 2M ditambah 150 sama dengan 120. Minus 2M sama dengan 120 dikurangi 150. Di sini kita akan mulai mencari M-nya. Minus 2M sama dengan minus 30. Kita faktorkan minus 30 dengan minus 2. Kita dapat dari faktorisasi tersebut angka 15. Jadi M sama dengan 15. Kemudian substitusikan nilai M yang memenuhi batasan ke dalam persamaan untuk K. K sama dengan 50 dikurangi 2 dikalikan 15 yang tadi. Kemudian K sama dengan 50 dikurangi 30, maka K sama dengan 20. Selanjutnya dengan metode campuran. Yang pertama, tulis ulang kedua persamaan dalam bentuk standar. 4M ditambah 3K sama dengan 120, 2M ditambah K sama dengan 50. Selanjutnya, peroleh nilai K dalam fungsi M dan persamaan kedua. Dari persamaan kedua, K sama dengan 50 dikurangi 2M. Selanjutnya, substitusikan K dari langkah kedua ke dalam persamaan yang pertama. 4M ditambah 3 dikali 50 minus 2M sama dengan 120. Kemudian, seperti cara substitusi, sederhanakan dan selesaikan untuk M. 4M ditambah 150 minus 6M sama dengan 120. Diturunkan minus 2M ditambah 150 sama dengan 120. Minus 2M sama dengan 120 dikurangi 150. Maka minus 2M sama dengan minus 30, dan M adalah faktor dari minus 30 dan minus 2, yaitu 15. Kemudian substitusikan nilai M tadi yang memenuhi batasan ke dalam persamaan untuk K. K sama dengan 50 dikurangi 2 dikali 15. K sama dengan 50 dikurangi 30, maka K sama dengan 20. Maka kesimpulannya, dengan metode substitusi dan metode campuran, diperoleh hasil yang sama, yaitu M atau meja sama dengan 15 dan K atau kursi sama dengan 20. Oleh karena itu, kami harus memproduksi 15 meja dan 20 kursi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi persamaan linear memiliki peran yang signifikan dalam memodelkan berbagai fenomena ekonomi, mulai dari permintaan dan penawaran barang, hingga analisis biaya produksi dan fungsi produksi. Melalui pendekatan matematis ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang hubungan antara variabel-variabel ekonomi dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Semoga pemahaman ini dapat menambah ilmu untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.